Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini dari kelompok 5 tugas kepemimpinan untuk pengerjaan UTS. Di sini kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari saya Aska Fariza Antoni Putra dengan NIM 21962847. Dan ini di sebelah saya Nama saya Ivan Alfian Kurniawan dengan NIM 21962826. Dan di sebelah saya Karir Raji Salomo Winarius dengan NIM 21962807. Dan saya Arvinda Anggraini dengan NIM 21962840. Saya Dita Cahyaningrum dengan NIM 21962858. Dan yang terakhir saya Anindita Putri Salsabila dengan NIM 21962832. Sepertinya ini sudah menyebutkan data masing-masing, dan sekarang bisa langsung lanjut ke video. Halo, sekarang kelompok kita lagi mau mengerjakan tugas tentang kepemimpinan. Di sini kita akan mewawancarai tentang perusahaan PT Malvindo Harmoni Pratama yang bergerak di bagian peralatan pertambangan dan perminyakan. Di sini kita sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Kakak Sylvia. Boleh open kameranya? Ya. Pertama-tama bisa dikenalkan Kak diri Kakak biodata. Dari mana, siapa namanya? Oke. Hai semua. Perkenalkan, saya Sylvia Desi. Saya dari perusahaan PT Malvindo Harmoni Pratama. Kami bekerja di bidang supplier peralatan mekanikal, elektrikal, instrumental untuk bidang pertambangan dan perminyakan. Oh, Itu sebagai kalau boleh tahu Kakak sebagai apa ya di PT Malvindo ini? Jabatan atau apa? jabatan yang sebenarnya atau gimana? Iya. Finance and accounting. Oh, finance accounting. Ya. Sudah berapa lama ya Kak di sini kira-kira? Mau 2 tahun setengah. Oh, udah 2 tahun. Iya, 2 tahun lebih. Iya nih Kak, di sini kan ada pertanyaan yang dilontarkan pada Kakak. Nggak apa-apa ya Kak? Iya, insya Allah. Ini buat pertanyaan yang pertama nih. Kira-kira sejauh ini apakah ada cabang di PT Malvindo nih Kak? Kalau ada cabang, sudah berapa cabang yang di sini? Oke. Kita sejauh ini belum ada cabang. Jadi baru satu aja. Oh, baru satu. Iya. Yang bertepatan di mana ya? Ini alamat PT Malvindo ini? Di Gedung Pulau Mas 1, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Timur. Oh, di Jakarta. Iya, di Jakarta Timur. Bagaimana awal proses berdirinya usaha ini Kak? Kalau boleh tahu Kak, bisa dijelaskan? Pada awalnya itu berdirinya perusahaan, setahu saya owner saya itu memang bekerja di bagian pertambangan di BUMN, salah satu BUMN. Kemudian mungkin dia tertarik untuk membuka perusahaan sendiri. Sehingga dia membuka perusahaan sendiri untuk menyuplai barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan pertambangan gitu.
Oh, bentar Kak. Mengapa atau apa alasan kakak untuk mendirikan usaha ini Kak? Alasan mendirikan usaha ini? Alasan untuk mendirikan perusahaan ini karena menurut saya perusahaan ini akan terus berkembang dan berkembang. Karena perusahaan ini apalagi kan kita ada COVID ya, Iya, iya. COVID-19, nah itu tidak berdampak besar perusahaan. Jadi kalau menurut saya perusahaan ini bagus bagus untuk kita kembangkan lagi lebih dalam. Oh, jadi kurang lebih seperti itu ya? Iya, jadi dia tidak berdampak banyak karena COVID-19 kemarin sih. Jadi kita masih bisa istilahnya ya, masih bisa berdiri dengan baik gitu. Jadi nggak ada pengurangan karyawan atau apa gitu, nggak ada dampaknya sih sejauh ini. Oh ya, syukur Kak kalau nggak ada dampak apa-apa di era pandemi ini. Kalau boleh tahu gimana ya Kak awal proses berdirinya perusahaan ini? Awal mulanya? Awal mulanya berdiri perusahaan ini pertama-tama jadi kita itu mencoba untuk memperkenalkan produk, misalnya pipa. Jadi kita ada kerjasama di satu vendor yang supply pipa. Nah, itu nanti si vendor tersebut kita hire untuk bekerja sama supaya kita masuk ke perusahaan misalnya BUMN Bukit Asam gitu. Jadi si Bukit Asam ini misalnya memakai pipa Rucika ya. Nah, kita akan memperkenalkan pipa Rucika itu ke PT Bukit Asam, tapi melalui perusahaan kita gitu. Jadi awal mulanya itu sih, kita memperkenalkan produk-produk yang ada, tapi melalui perusahaan kita. Oh, jadi kurang lebih seperti itu ya Kak. Iya. Kalau boleh tahu juga nih Kak, udah ada berapa karyawan ya kira-kira yang kerja di perusahaan ini? Nggak banyak sih, mungkin sekitar 10 orang. 10 orang. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak, Mm-mm. apa aja ya kesulitan buat menjadi pemimpin di usaha yang Kakak miliki? Kesulitannya mungkin banyak persaingan ya, maksudnya banyak perusahaan sama dengan kita di bidang yang sama untuk masuk ke perusahaan pertambangan. Jadi sistemnya itu kan si BUMN ini membuka yang namanya e-procurement. Nah, jadi di situ kita bersaing harga dengan perusahaan-perusahaan lain itu sih. Terus kita harus konsisten dengan apa yang diminta sama perusahaan tersebut, sama klien kita. Itu sih kesulitannya. Oh, jadi dari faktor eksternal ya nih? Iya, karena harga kita kan bersaing dengan perusahaan lain, dan perusahaan lain itu banyak yang mau supply barang ke BUMN tersebut gitu. Oh, iya iya iya.
Oh, kalau boleh nanya lagi nih Kak, gimana ya tips Anda menjadi seorang pemimpin yang baik menurut pendapat Kakak sendiri? Tips menjadi pemimpin yang baik itu kalau menurut saya demokratis ya. Jadi kita ini harus memberikan masukan kepada karyawan, tapi kita tidak membatasi karyawan untuk melakukan feedback ke perusahaan. Maksudnya kalau misalkan si karyawan itu punya strategi-strategi bisnis, mungkin kita bisa komunikasikan yang baik seperti apa gitu. Jadi bukan satu arah hanya si pemimpinnya aja maunya seperti ini A, B, C, D, tapi dia tidak mendengarkan masukan dari karyawannya. Jadi kalau menurut saya kita harus bekerja sama sih. Ya, baik Kak. Menurut Kakak, apakah Kakak sudah menjadi seorang pemimpin yang baik bagi karyawan-karyawan Kakak? Sejauh ini sih baik ya. Karena kan kita yang tadi menerapkan sistem kepemimpinan demokrasi. Jadi eh, saya ada masukan ke mereka. Kalau mereka ada feedback ke saya sebagai pemimpin, ya silahkan akan saya jalankan juga selagi itu baik untuk perusahaan seperti itu. Jadi tidak membatasi karyawan untuk tidak berkembang. Jadi kita harus berkembang sama-sama. Seperti itu. Iya. Setelah itu, bagaimana cara Kakak untuk mengatur karyawan Kakak agar bisa diatur dan tidak eh, gimana ya bahasanya? Tidak ini loh, tidak Menentang. menentang Kakak. Menentang Kakak. Kalau menurut saya karyawan itu kan adalah aset perusahaan ya. Aset itu kan tidak selalu berbentuk barang ya, tapi karyawan itu juga merupakan bagian dari aset perusahaan. Jadi kalau misalnya karyawan itu ada kesalahan, tapi kesalahannya itu tidak merugikan perusahaan yang besar, maksudnya kesalahan-kesalahan kecil ya dimaklumi gitu. Maksudnya mungkin kita harus sama-sama belajar gitu. Saling merangkul aja sih, saling Ya, baik merangkul. Kak. Lalu gimana sih suka duka Kakak menjadi seorang pemimpin? Em, Kalau untuk sukanya itu menjadi seorang pemimpin, kita harus mencoba untuk memberikan apa motivasi untuk karyawannya ya, bahwa di dalam perusahaan itu kita kan harus teamwork ya, bekerja sama. Kita adalah keluarga di luar dari di rumah gitu. Nah, terus kita juga harus sama-sama saling belajar. Kalau sukanya itu, kalau dukanya mungkin nggak selalu perusahaan itu kan akan terus naik ya. Pasti kan ada turunnya ups and downs gitu. Nah, bagaimana caranya untuk tetap survive aja sih. Kemudian menurut Kakak, apa sih makna kepemimpinan menurut Kakak? Kalau menurut saya makna kepemimpinan itu
Halo Kak, apakah Oh tersambung? ya, oke oke. Eh, Kalau menurut saya kepemimpinan itu suatu proses untuk memotivasi seseorang supaya eh, untuk mencapai suatu tujuan. Paham nggak sampai di sini? Ya, paham. Jadi kalau belum mencapai tujuan itu belum disebut kepemimpinan, Kak. Iya, betul. Karena kita harus ada yang kita tuju. Terus menurut Kakak gimana caranya agar kita bisa meraih kepemimpinan itu dengan benar? Hmm, Selalu membangun komunikasi dua arah sih antara atasan dengan karyawannya. Baik, Kak. Setelah itu, apa sih model kepemimpinan yang dominan dilakukan oleh Kakak? Yang dominan Eh, sekali dilakukan oleh perusahaan Kakak. Model kepemimpinan yang dominan itu yang tadi model kepemimpinan demokrasi seperti itu. Lalu apa kiatnya dalam membangun tim kerja dari perusahaan Kakak? Hmm, Membangun tim kerja yang baik ya. Ya, Kak. Eh, Kalau menurut saya saling saling membantu karena kan kita bekerja itu kan teamwork ya. Jadi kalau misalnya si karyawan ini memiliki kesulitan bisa berkomunikasi dengan atasan. Bagaimana sih cara menghandle-nya gitu. Pasti kan bekerja itu nggak selalu baik ya, maksudnya bukan baik, nggak selalu lancar ya. Pasti kan ada kendala-kendala tertentu di luar itu atau ada masalah-masalah tertentu. Paling kalau menurut saya karyawan tersebut harus mengkomunikasikan kendalanya seperti apa em, ke pemimpin, kemudian pemimpin itu yang akan mencari solusinya. Seperti itu. Baik, Kak. Apakah kalau semisal nih ada karyawan yang membawa masalah masalahnya ke dalam Mm-mm. pekerjaan, menurut Kakak tuh bagaimana? Hmm, Masalahnya dilihat dulu sejauh apa dan sebesar apa. Kalau masalahnya itu em, masih ada toleransinya, itu masih bisa selama masih bisa dikomunikasikan dengan baik, itu kita coba untuk mengkomunikasikannya dulu sih. Kenapa dan apa masalahnya, kenapa bisa seperti ini gitu. Mungkin kita bakal ngasih solusi yang baik ke karyawan. Selagi itu bukan eh, menipu atau merugikan keuangan perusahaan atau membuat nama perusahaan jadi jelek di luar. Kalau menurut Kakak dalam perusahaan itu pastikan ada gaji dan tunjangan-tunjangannya. Nah, misalkan kalau tunjangan-tunjangan itu tidak memenuhi syarat bagi
para karyawan. Menurut kakak bagaimana? Sebenarnya kan kalau misalkan kita meng-hire orang, itu sebelumnya kita kan pasti harus menginformasikannya, dia itu akan di-hire sebagai apa, terus dia digaji berapa, terus yang akan dia dapat tunjangan-tunjangan apa saja gitu. Kalau misalnya di awal itu dia menerima, kemudian dia di pertengahan dia tidak menerima, ya tidak masalah. Tapi di situ tadi kita kan memiliki yang namanya kontrak pekerjaan. Jadi kalau menurut saya sebaiknya diselesaikan dulu kontrak pekerjaannya. Biasanya kontrak pekerjaan itu 6 bulan. Nah, setelah namanya kan probation. Setelah probation, barulah boleh si karyawan tersebut untuk meninggalkan perusahaan jikalau memang perusahaan tersebut tidak memenuhi yang diharapkan dari si pekerja seperti itu. Ada lagi nih Kak. Kalau di suatu perusahaan kan pasti ada ya konflik-konflik gitu sama apa anak buah gitu. Pasti ada kan? Entah konflik apalah. Nah, menurut kakak sendiri nih, gimana cara kakak buat menyelesaikan konflik yang terjadi pada anak buah kakak sendiri? eh Konflik yang saya selesaikan itu pertama-tama saya harus harus tahu ya konfliknya itu seperti apa. Kemudian kita harus tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Misalnya dia itu ada kesalahan memasukkan harga. Nah, itu kan kalau misalkan kita ada kesalahan memasukkan harga yang misalnya harga yang kita jual ke klien itu 7 juta, ternyata setelah kita cari harga yang kita beli itu 8 juta, berarti kan ada selisih 1 juta ya, kerugian perusahaan sebesar 1 juta. Nah, itu kita akan berdiskusi, berdiskusi dengan klien kita bahwa ada kesalahan harga, penginputan kesalahan harga. Kalau misalkan memang si klien kita ini tidak terima alasan kita, ya berarti mau nggak mau kita harus tetap supply walaupun si perusahaan harus rugi gitu. Tapi setelah itu kita juga harus apa? Bicarakan lagi ke bawahan bahwa kita ini punya SOP loh, punya SOP perusahaan dan punya perhitungan-perhitungan untuk kita jual ke klien. Karena kan sebelum kita jual ke klien itu kan pasti kita punya perhitungan harga, harga beli, terus harga pengiriman. Kalau misalkan dia pengiriman dari luar negeri itu berapa, atau dari Jakarta ke luar kota itu berapa gitu. Jadi jangan sampai perhitungan-perhitungan yang sudah ditentukan dari perusahaan itu dia salah input lagi gitu. Kita menuju pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Oke. Apa strategi dan taktik yang ditempuh dalam mengembangkan bisnis kakak? Strategi dan taktik ya. Mungkin kita akan bekerja sama dengan vendor-vendor besar. Jadi kalau misalnya si Antam itu butuh semacam alat berat, contohnya seperti mungkin spare part alat berat merek Volvo, mungkin kita akan
bantu untuk mensuplai itu dari perusahaan kita. Maksudnya gini, eh, si Antam ini kan ada permintaan spare part Volvo ya. Nah, itu mungkin kita bisa kerjasama sama supplier kita yang biasa supply spare part Volvo tersebut gitu. Dari harga yang kita tawarkan itu bisa jadi lebih rendah dari harga pabrikan seperti itu. Terus mungkin brand-brand besar lainnya ya yang kita ajak kerjasama dan kita mampu untuk supply gitu. Maksudnya dimanapun barang itu, misal seperti barang itu dibuat pabriknya di Cina misalnya. Nah, kita mampu tuh supply karena kita udah bekerja sama dengan pabrikan tersebut di Cina. Seperti itu. Lebih mengembangkan kerjasama perusahaan lain sih. Iya, baik Kak. Menurut perusahaan Kakak nih, kalau karyawan masukkan pasti ada kriteria yang dibutuhkan. Aja sih yang dibutuhkan untuk masuk perusahaan itu. Kalau kriterianya sudah pasti yang pertama itu mengerti di bidangnya. Paham dengan bidang yang akan kita hire. Contoh, kita mau meng-hire sales engineering. Nah, dia berarti harus paham apa itu mechanical, electrical, terus spare partnya tuh apa aja, peralatan-peralatan seperti mungkin pipa-pipa, mungkin kan pipa-pipa kan banyak ya kategorinya. Nah, dia juga harus mengetahui sih dasar-dasarnya pipa-pipa itu. Terus yang kedua, dia harus mampu di under pressure gitu. Karena di perusahaan kita itu dituntut untuk bisa bisa bekerja di bawah tekanan. Seperti itu. Terus yang ketiga, mau banyak belajar. Pasti kalau misalnya ada kan orang yang mungkin dia itu hanya mau bekerja, misalnya dia mengerti keuangan nih, laporan keuangan. Nah, tapi dia tidak mau belajar pajak. Nah, itu mungkin nggak bisa ya kita hire. Jadi harus multitasking juga gitu. Itu sih. Karena kita dituntut juga harus multitasking, bekerja multitasking. Multitasking itu maksudnya kayak kita lagi ngerjain laporan keuangan. Semisal atasan minta kita untuk mengerjakan rincian perhitungan penjualan. Nah, itu kita bisa harus switch gitu untuk menyelesaikan pekerjaan yang diminta oleh atasan. Itu pokoknya kita harus multitasking lah intinya. Kerja dengan multitasking. Ya, kalau orangnya itu mau belajar berarti tidak harus satu jurusan dengan perusahaan Kakak ya, tapi bisa yang penting bisa belajar gitu. Iya, iya. Yang penting dia mau belajar dan mau cari tahu. Karena atasan itu kan nggak bisa untuk memanage semua pekerjaan bawahan. Jadi bawahanlah yang dituntut untuk mencari tahu apa sih kendalanya, apa sih masalahnya, apa sih yang harus dia lakukan
kalau misalnya ada pekerjaan mungkin yang di luar si pemimpin tadi. Maksudnya si pemimpin ini kan misalnya dia itu backgroundnya sales engineering, pasti kan dia tidak paham banget, dia tidak mengerti banget laporan keuangan itu seperti apa. Jadi si karyawan itulah yang harus berkembang, yang harus paham, yang harus mengerti, yang harus mempunyai wawasan luas tentang laporan keuangan itu gitu. Untuk visi misi Kak, jadi perusahaan Kakak apakah ada visi misinya dan itu apa ya Kak? Visinya itu kita berkomitmen penuh untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dan dukungan teknik lainnya. Kami juga memberikan solusi yang tepat untuk beragam kebutuhan klien di berbagai industri pertambangan dan perminyakan. Kalau untuk misinya itu memberikan solusi terbaik untuk mengakomodasi kebutuhan klien kami dan menyediakan produk berkualitas tinggi. Yang pertama, yang kedua, fokus pada kebutuhan klien di bidang elektrikal, instrumen, dan mekanikal. Seperti itu. Ya, apa sih yang diharapkan oleh perusahaan Kakak sebagai seorang pemimpin? Kakak berharap apa? Tentunya kita berharap untuk terus survive di bidang ini, terutama kita tentunya kita ingin terus berkembang untuk mensuplai barang-barang yang dibutuhkan oleh klien kita di bidang pertambangan dan perminyakan. Tentunya merintis perusahaan itu kan memerlukan beberapa waktu ya Kak. Terus Betul. apakah progres dari perusahaan Kakak ini semakin tinggi atau stabil atau bagaimana Kak? Atau tentu aja masih ada naik turunnya? Sejauh ini yang saya lihat berdasarkan penjualan dari tahun ke tahun itu selalu meningkat ya. Jadi kalau menurut saya perusahaan kita cukup berkembang. Dan apakah Kakak sudah mendapatkan hasil yang puas atas perusahaan Kakak? Sudah mendapatkan hasil yang puas di perusahaan kita. Berarti perusahaan Kakak sudah mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan Kakak gitu. Iya, betul. Dan tentunya kita akan terus mengembangkan visi misi kita yang tadi untuk tetap mensuplai barang-barang yang berkualitas tinggi ke klien, dan kita juga ingin menjalin kerjasama juga ke klien-klien pertambangan dan perminyakan yang baru, ke klien yang lain yang baru gitu. Jadi harapan kita sih setiap tahun klien harus bertambah terus gitu. Kalau menurut Kakak nih, ada pesan-pesan atau tips-tips untuk kita sebagai seorang mahasiswa untuk menjadi seorang pemimpin begitu? Kalau menurut saya, kita ini kan pasti punya cita-cita ya, dan cita-cita ya kita ini kan harus setinggi-tingginya ya. Jadi kalau nanti kita punya perusahaan, berarti kan kita juga ikut berkontribusi untuk membangun
lapangan kerja yang baru ya untuk negara gitu. Jadi tips-tipsnya tentunya harus banyak belajar dan mengerti dan memahami apa yang kita kuasai gitu. Kalau misalnya contohnya saya ini suka hitung-hitungan, terus kuliah saya di jurusan akuntansi. Jadi kita harus paham dan betul-betul tahu setidaknya dasar-dasar dari akuntansi, kayak misalnya dasar-dasar laporan keuangan, seperti itu. Dalam laporan keuangan itu ada apa aja, kita harus paham betul itu dulu sih. Baik Kak, terima kasih atas pesan dan sarannya untuk teman-teman kami. Itu saja yang kita tanyakan. Terima kasih sekali sudah berkenan untuk diwawancarai dan sangat memotivasi kami agar kami menjadi seorang pemimpin yang baik. Terima kasih sekali Kak. Ya, terima kasih. Ya, dadah. Baiklah teman-teman, itulah hasil wawancara kami dari PT Mavindo Harmoni Pratama. Semoga menjadi motivasi kalian agar menjadi kepemimpinan yang baik. Kita dari kelompok 5 meminta maaf bila ada kesalahan kata, dan kita mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kita.